para penonton, pendengar, penglihat, pirsawan seluruh tanah air yang saya cintai. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Agam, Sumatera Barat. Beliau merupakan seorang ulama dan sastrawan besar, putra dari Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, ulama masyhur pendiri Sumatera Tawali, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Buya Hamka merantau ke Jawa pada tahun 1924, mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Buya Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama revolusi, Buya Hamka begerilya bersama BPNK di Sumatera Barat. Beliau meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah memilih Buya Hamka secara aklamasi sebagai ketua. Disinilah tercermin wujud nilai akuntabilitas yang dimiliki oleh Buya Hamka dari keberhasilan beliau dalam membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Namun, Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981 menanggapi tekanan Menteri Agama untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang kemudian biasa disapa Buya Hamka merupakan salah satu tokoh Islam yang berjiwa nasionalisme tinggi, gigih memperjuangkan identitas Islam, namun di saat bersamaan membuka diri terhadap realitas kebangsaan. Bahkan Jenderal Nasution pernah menawarkan jabatan Mayor Jenderal karena totalitas beliau dalam bergerilya melawan penjajah di sekitar Sumatera. Mantan Menteri Agama Mufti Ali pernah berkata bahwa berdirinya Majelis Ulama Indonesia merupakan jasa Hamka terhadap bangsa dan negara Indonesia. Buya Hamka adalah pejuang yang menggunakan pemikiran, pena, bahkan mengangkat senjata dalam memerdekakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Buya Hamka tak hanya mengaktualisasikan nilai etika publik dalam dirinya. Beliau adalah inspirasi bagaimana semestinya mencintai bangsa ini dengan tetap menjaga perilaku dan etika yang luhur. Buya Hamka dikenal sebagai figur alim dan rendah hati. Meski berilmu tetap tidak angkuh diri. Beliau adalah sosok tokoh yang teduh meneduhkan, bukan figur garang yang menghujat orang. Bahkan ketika beliau dipenjara karena keegoisan segelintir orang, namun di hatinya tak ada dendam yang bersarang. Beliau berkata, "Saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, hingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu." Suatu ungkapan jiwa yang suci di tengah dendam politik yang sedang berapi-api. Buya Hamka memiliki komitmen terhadap mutu karyanya. Di awal karir jurnalistik Buya Hamka dimulai pada saat menuliskan pengalaman pribadi beliau tentang bagaimana menunaikan ibadah haji pada surat kabar orang Tionghoa. Mulai saat itu, Buya Hamka mulai menciptakan inovasi pada karir penulisan karya romannya dengan memasukkan nilai-nilai agama pada karya romannya tersebut. Ketika karya roman Buya Hamka laris di pasaran, Buya Hamka mulai percaya diri terhadap kemampuan dari teknik tulisannya, bahwa dia mempunyai teknik tulisan dan lisan dengan gayanya sendiri. Pada masa Orde Lama, Buya Hamka bersama para aktivis Partai Masyumi ditahan secara sepihak. Mereka dituduh akan melakukan makar dan merencanakan pembunuhan atas Presiden Soekarno. Meskipun yakin tidak bersalah, tapi Buya Hamka tetap ditahan tanpa proses pengadilan. Terhukum dengan aniaya, lebih Hamka ridho menerimanya daripada Hamka dihukum karena bersalah melanggar undang-undang negara. Di dalam tahanan itulah beliau menyelesaikan karyanya Tafsir Al-Azhar. Dari peristiwa ini tercermin nilai-nilai anti korupsi dalam diri Buya Hamka yang selalu jujur dan berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar. Bahkan saat beliau menjabat sebagai ketua MUI, beliau meminta dirinya agar tidak digaji dan diperbolehkan mundur apabila nanti ternyata sudah tidak ada kesesuaian dengan dirinya dalam hal kerjasama antara pemerintah dan ulama.